Di video kali ini kita akan membahas soal tentang sistem persamaan dua variabel. Oke, nah di soal nomor 1 ini yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaiannya. Berarti kita menentukan nilai X dan nilai Y. Nah, sekarang perhatikan X kali Y diketahui 4, sementara Y sama dengan 4X tambah 1. Nah, sekarang coba kita substitusikan persamaan kedua ini ke persamaan 1. Nah, sehingga kita peroleh X dikalikan dengan Y, yaitu 4X tambah 1 sama dengan 4. Nah, bila kita kali ke kurung didapat 4X kuadrat ditambah X kurang 4 sama dengan 0. Nah, ini merupakan bentuk persamaan kuadrat. Nah, jadi kalau kita cek ya untuk pemfaktorannya, ya ternyata ini tidak bisa difaktor gitu. Nah, kalau tidak bisa difaktor, maka kita coba gunakan cara yang lain untuk menentukan nilai X. Nah, salah satu cara yang bisa kita gunakan adalah rumus ABC. Nah, rumus ABC ini secara khusus dibahas pada topik persamaan kuadrat, ya, yaitu X1 dan X2 dirumuskan dengan min B tambah kurang akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, saya harap adik-adik sudah betul-betul tahu cara menggunakan rumus ini, dan ingat rumusnya ini ya. Nah, dengan begitu dari persamaan kuadrat ini ya, nilai A-nya adalah koefisien dari X kuadrat yaitu 4. Nah, nilai B-nya adalah koefisien dari X yaitu 1, dan C-nya adalah konstanta yaitu negatif 4. Nah, sekarang coba kita tukarkan nilai-nilai ABC ke dalam rumus, sehingga kita dapatlah X1, X2 sama dengan min B. Nah, berarti min 1 tambah kurang akar B kuadrat kurang 4AC, berarti min 1 kuadrat kurang 4 kali A ya kali C. Nih, per 2 kali A, berarti 2 kali 4. Nah, seterusnya ini sama dengan min 1 tambah kurang, nah ini min 1 dikuadratin hasilnya 1. Nah, 4 kali 4 kali 4 hasilnya 64, min kali min jadi tambah, berarti 1 tambah 64, sehingga ini menghasilkan akar 65 per 8. Nah, dengan demikian kita menemukan dua buah nilai X. Nah, yaitu X1 sama dengan, nah kita pecah ya menjadi X1 dan X2. Nah, X1 sama dengan, coba kita ambil yang positif, berarti negatif 1 ditambah akar 65 per 8. Nah, ini dia X1-nya. Nah, kemudian kita akan mencari nilai X2 dengan cara menggantikan nilai X1 ini ke salah satu persamaan yang ini. Nah, ini coba kita gantikan ke persamaan yang kedua, yang di bawah ya, yang ini ya. Nah, sehingga kita peroleh Y1 sama dengan 4X tambah 1, berarti 4 dikalikan dengan X1, di mana X1-nya adalah ya, yang ini ya, ditambah 1. Nah, ini 4 dengan 8 ini bisa kita coret, sehingga ini dapat 2. Nah, dengan begitu kita dapatlah Y1 sama dengan
min 1 tambah akar 65 per 2 ditambah 1. Nah, 1 ini kan bisa kita ubah nantinya menjadi 2 per 2. Nah, supaya sama-sama berdua. Nah, coba kita tulis dulu ya. Min 1 tambah akar 65 per 2 ditambah 2 per 2. Nah, begitu ya. Nah, sehingga kita peroleh hasilnya adalah min 1 tambah 2, hasilnya 1. Berarti di sini 1 tambah akar 65 per 2. Nah, itulah nilai dari Y1. Nah, selanjutnya untuk X2-nya ya, bila kita ambil yang negatif berarti didapat min 1 kurang akar 65 per 8. Nah, kemudian kalau kita substitusikan ke persamaan yang kedua, kita dapatlah nilai Y2 sama dengan ya, Y2 sama dengan 4 dikali X. Nah, ini dia. Tambah 1. Nah, sama halnya dengan X1 tadi. Nah, ini bisa juga dicoret gitu ya. Hasilnya 2. Nah, sementara yang satu ini bisa aja kita rombak ini menjadi 2 per 2. Sehingga sama-sama per 2. Nah, dengan begitu didapatlah Y2 sama dengan min 1 ditambah 2, hasilnya 1 dikurang akar 65 per 2. Nah, itulah nilai X2. Nah, dengan demikian untuk soal nomor 1 ini solusinya ya adalah X1 Y1. Nah, X1-nya tadi negatif 1 tambah akar 65 per 8 koma Y1. Y1-nya 1 tambah akar 65 per 2. Dan satu lagi, nah ada 2 nih ya kan. Nah, satu lagi adalah yaitu X2 Y2. Nah, sementara X2 nya adalah min 1 kurang akar 65 per 8 koma Y2 ya. Y2 nya yaitu 1 kurang akar 65 per 2. Nah, inilah dia solusi untuk soal nomor 1. Berikutnya soal nomor 2 ya. Kita akan menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, coba kita gunakan metode substitusi ya. Persamaan 2 ini coba kita perbaiki dulu ya. Kita buat bentuknya menjadi X sama dengan. Nah, langsung aja ya. X sama dengan negatif 3Y kita geser ke ruas kanan menjadi positif ya. Berarti di ruas kanan menjadi 3Y tambah 7. Lalu 4-nya kita pindah menjadi pembagian berarti per 4. Nah, sekarang nilai X ini akan kita substitusi ke persamaan yang pertama ya. Dengan demikian kita peroleh yaitu XY tambah X berarti ya XY tambah X. Nah, dengan begitu kita dapatkan ya X-nya itu adalah 3Y tambah 7 per 4 dikali dengan Y ditambah X, berarti ditambah dengan 3Y tambah 7 per 4 sama dengan 13 tambah Y. Oke, inilah dia jadinya. Nah, kemudian coba kita hilangkan per 4-nya dengan cara semua
ya, semua suku baik ruas kiri maupun ruas kanan kita kalikan dengan 4. Nah, coba bila dikalikan dengan 4, berarti 4 dikalikan dengan 3Y tambah 7/4Y ini, berarti perempatnya habis. Nah, sehingga tinggal Y yang kita kalikan ke dalam, didapatlah 3Y kuadrat ditambah 7Y. Nah, kemudian ini dikalikan ke suku yang ini, maka perempatnya juga habis. Nah, dengan begitu kita peroleh lagi 3Y tambah 7 sama dengan, nah ini kita kalikan 4 ya, 13 kali 4 hasilnya 52 ditambah 4 kali Y, berarti 4Y. Nah, kemudian bila semuanya kita pindahkan ke ruas kiri, berarti kita dapat 3Y kuadrat ya, 7Y ditambah 3Y 10Y dikurang 4Y, berarti menjadi tambah 6Y. Nah, ini 7 dikurang 52 berarti menjadi minus 45 sama dengan 0. Nah, jadi kalau kita perhatikan ini semua sukunya habis dibagi dengan 3. Nah, coba kita bagi dengan 3 semuanya. Nah, sehingga kita dapat bentuknya yaitu Y kuadrat tambah 2Y kurang 15 sama dengan 0. Nah, ini merupakan bentuk persamaan kuadrat. Nah, cek ya, kalau bisa difaktorkan maka kita gunakan cara faktorisasi. Tapi kalau tidak bisa difaktor, maka coba kita gunakan nanti rumus ABC. Nah, coba cek ya. Kita cari tahu dua buah bilangan yang apabila dijumlahkan ya, hasilnya sama dengan 2. Apabila dikali, hasilnya sama dengan negatif 15. Nah, ini ya. Nah, ternyata ada ya kan, yaitu positif 5 dengan negatif 3. Nah, itulah kedua bilangan yang kita gunakan untuk faktorisasi. Nah, sehingga coba kita bentuk dulu formatnya ya. Ini Y sama dengan 0. Nah, kita isikanlah kedua nilai ini ke dalam. Berarti ini misalnya di sini kita letakkan positif 5-nya dan di sini negatif 3. Nah, dengan demikian ya, bila kita angkat kurung yang pertama ini, berarti kita dapatlah Y tambah 5 sama dengan 0. Nah, lalu kita teruskan, didapatlah Y ya, ini Y1 kita sebut namanya, sama dengan negatif 5. Nah, nilai Y1 sama dengan negatif 5 ini kita substitusi ke persamaan yang ini ya, untuk mendapatkan nilai dari X1. Nah, sehingga kita peroleh X1 sama dengan, nah kita ganti ya, 3Y tambah 7 berarti 3 dikali min 5 ditambah 7 per 4. Nah, ini negatif 15 ditambah 7 berarti hasilnya 8. 8 dibagi 4 hasilnya 2. Negatif 8 tadi ya, negatif 8 dibagi 4 berarti hasilnya negatif 2. Nah, inilah nilai dari X1-nya. Nah, kemudian untuk Y2-nya ya, kita ambil dari Y kurang 3 sama dengan 0. Nah, jadi Y kurang 3 sama dengan 0, kita dapatlah Y sama dengan 3. Nah, ini kita sebut namanya dengan Y2. Nah, jika kita substitusikan juga ke persamaan yang sama dengan yang di atas tadi, maka akan kita temukan nilai dari X2. Nah, sehingga X2 sama dengan 3 dikalikan dengan 3 ya, tambah 7 per 4. Nah, sehingga X2 nya sama dengan 9 tambah 7 16 dibagi 4 hasilnya 4. Nah, dengan demikian kita perolehlah solusi untuk soal ini, yaitu X1 Y1
Nah, berarti min 2 sama min 5. Jadi kita tulis min 2, min 5. Dan X2, Y2. X2-nya 4, Y2-nya 3. Nah, inilah solusi untuk soal nomor 2. Soal nomor 3 ini, ya, ini mesti kita gunakan cara permisalan untuk mempermudah pengerjaannya, ya. Nah, coba kita misalkan 1, ya, ini misalkan 1 per X kuadrat. Misalkan saja menjadi M, dan 1 per Y kuadrat misalkan menjadi N. Nah, dari permisalan ini kita akan mendapatkan persamaan yang baru, yaitu ya 2 per X kuadrat itu menjadi 2M ditambah 5N, ya, sama dengan 3, dan satu lagi 3M dikurang 2N sama dengan 1. Nah, inilah sekarang bentuknya. Nah, coba sekarang kita eliminasi untuk mendapatkan nilai M dan nilai N. Nah, coba kita samakan koefisiensi N-nya, ya. Ini kita kalikan dengan 2 dan ini kita kalikan dengan 5, ya, kali 2 dan kali 5, sehingga ini menjadi 4M ditambah 10N sama dengan 6. Nah, ini 15M dikurang 10N sama dengan 5. Nah, kemudian kedua persamaan ini kita tambahkan. Nah, sehingga positif 10N ditambah dengan negatif 10N habis bernilai 0. Nah, sehingga sekarang yang sisa adalah, ya, ini kalau ditambah menjadi 19M sama dengan, nah, sementara ini menjadi 11, ya. Nah, kita perolehlah nilai M-nya sama dengan 11 per 19. Nah, ini dia nilai M. Kemudian untuk mendapatkan nilai N, coba kita substitusi nilai M ini ke salah satu di antara dua persamaan ini. Nah, coba kita manfaatkan yang persamaan satunya, ya. Nah, sehingga di sini kita dapatkan 2M, ya, yang ini, ya. 2M berarti 2 dikalikan dengan 11 per 19. Ya, ditambah 5N sama dengan 3. Nah, inilah dia. Nah, untuk menghilangkan pernya, nah, boleh saja ini kita buat, yaitu semuanya kita kalikan dengan penyebutnya, yaitu kali 19. Nah, dengan demikian kita peroleh per 19-nya habis, tinggallah 2 dikali 11, hasilnya 22 ditambah 5 dikali 19 berarti dapatnya 95N sama dengan ini menjadi 57. Nah, jika 22-nya kita geser ke ruas kanan berarti menjadi kurang 22, sehingga 95N ini sama dengan 35. Nah, N sama dengan 35 per 95. Nah, kedua pembilangan penyebut ini sama-sama bisa dibagi 5, sehingga ini menjadi 7 per 19. Nah, itulah nilai N. Nah, tunggu, pekerjaan kita belum selesai. Nah, ini kan masih nilai M dan N. Sementara itu merupakan permisalan dari 1 per X kuadrat dan 1 per Y kuadrat. Nah, ini harus kita cari sampai kita temukan nilai X dan Y-nya. Nah, coba yang pertama, M-nya sama dengan 11 per 19, di mana M itu merupakan 1 per X kuadrat. Berarti kita peroleh 1 per X kuadrat itu sama dengan 11 per 19. Nah, begitu, ya. Kemudian, kalau kedua ruas
kita balikkan bentuk pecahannya, boleh seperti itu ya. Berarti x kuadrat per 1 hasilnya x kuadrat. Nah ini sama dengan menjadi 19 per 11. Nah lalu kalau kuadratnya kita pindah ke ruas kanan, kita peroleh x sama dengan plus minus ya. Kalau kuadrat pindah ke ruas seberang, maka jangan lupa meletakkan positif negatifnya. Nah, yaitu plus min akar 19 per 11. Atau kita pisah aja akarnya menjadi akar 19 per akar 11. Nah, ini dia. Nah, setiap penyebut yang berbentuk akar, maka itu belum dikatakan selesai. Nah, ini perlu mengalami rasionalisasi penyebut. Nah, dengan begitu, pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan akar 11 per akar 11. Nah, dengan demikian kita peroleh lagi nilai x sama dengan plus minus akar 19 dikali akar 11, berarti ini akar 209 ya, per akar 11 kali akar 11, ini hasilnya 11 aja. Nah, dengan begitu kita menemukan dua buah nilai x, ya kan? Nah, yaitu katakan ini x1 ya, x1 yaitu akar 209 per 11 dan x2 nya adalah negatif akar 209 per 11. Nah, begitu ya, kita menemukan dua macam nilai x ya. Kemudian yang kedua, untuk menentukan nilai n. Untuk menentukan nilai y. Nah, y itu atau n itu kan sama dengan 1 per y kuadrat. Nah, sementara n-nya di sini 7 per 19. Nah, dengan begitu kita buat saja 1 per y kuadrat itu sama dengan 7 per 19. Nah, kemudian pecahan yang ada di kedua ruas coba kita balik. Berarti di sini menjadi y kuadrat sama dengan 19 per 7. Nah, dengan demikian kita peroleh nilai y sama dengan kuadrat pindah, berarti di sini ada plus minnya dan ini diakarkan. Lalu kalau kita pisah akarnya berarti sama saja dengan akar 19 per akar 7. Begitu ya. Nah, ini coba kita rasionalkan lagi penyebutnya. Berarti pembilang dan penyebut kita kalikan dengan akar 7 per akar 7. Nah, sehingga y-nya sama dengan plus min ya akar. Nah, 19 dikalikan dengan 7. Berapa itu? 133 ya. Ya, 63. Nah, berarti 13 ya. Per akar 7 akar 7 hasilnya 7. Nah, di sini juga kita menemukan dua macam nilai y. Y1 dan Y2. Nah, sehingga Y1-nya coba kita ambil yang positif, berarti akar 133 per 7 dan Y2-nya adalah negatif akar 133 per 7. Nah, ini dia ya. Nah, dengan demikian dari kasus ini solusi dari sistem persamaan dua variabel tersebut adalah, nah ini solusinya ya. Nah, yang menjadi permasalahan di sini adalah x yang di sini dipasangkan dengan y yang mana di sini gitu, ya kan? Nah, maka ini bisa kita pasangkan kemanapun. Nah, x1 pasangannya y1 boleh, x1 pasangannya y2 juga boleh, atau x2 pasangannya y1 dan x2 pasangannya y2 boleh. Dengan demikian kita mendapatkan 4 macam atau 4 pasang solusi x, y.
dalam kasus ini. Nah, coba kita tuliskan ya. Solusinya atau penyelesaiannya adalah yang pertama X1 koma Y1 kemudian solusi berikutnya X1 koma Y2 ya. Solusi berikutnya X2 koma Y1 dan yang terakhir adalah X2 Y2. Nah, X2 nya tadi min akar 209 per 11 koma Y2. Nah, Y2 nya adalah min akar 133 per 7. Nah, jadi pada kasus ini kita mendapatkan 4 macam atau 4 pasang solusi X, Y. Ya, banyak ya. Nah, beginilah cara mengerjakan soal yang nomor 3. Baik, di soal nomor 4 ini ya, ini bentuknya bentuk eksponen ya. Nah, coba kita gunakan langsung cara substitusi ya. Kita gantikan nilai Y1 ke nilai Y2, atau dengan kata lain nilai Y-nya kita samakan ya, otomatis ruas kanannya juga pasti menjadi sama. Nah, sehingga kita peroleh 2 pangkat 2X kurang 12. Nah, ini sama dengan 2 pangkat X. Nah, begitu ya. Nah, coba kita susun dulu bentuknya supaya bagus ya. Caranya kita nolkan ruas kanan. Kemudian 2 pangkat 2X ini bisa kita rombak menjadi 2 pangkat X kuadrat. Ya, ini geser menjadi kurang 2 pangkat X kurang 12 sama dengan 0. Nah, jadi bentuk ini sama halnya dengan bentuk persamaan kuadrat. Nah, artinya kalau seandainya kita misalkan 2 pangkat X ini menjadi sebuah variabel yang lain yang lebih sederhana, misalnya Y. Nah, maka bentuk yang kita temukan sekarang adalah bentuk Y kuadrat kurang Y kurang 12 sama dengan 0. Oke, nah atau kita ganti saja variabelnya supaya jangan sama dengan yang di atas ya. Nah, dengan Y ini ya, buat aja misalnya entah P ya, itu terserah adik-adik ya mau menggunakan variabel apa. Nah, coba kita tukar menjadi P saja ya. Nah, ini P ya, oke. Nah, ini merupakan persamaan kuadrat, sehingga bila kita gunakan cara faktorisasi, maka perlu kita cek terlebih dahulu ada nggak dua buah bilangan yang apabila dijumlah hasilnya sama dengan negatif 1 ini ya, koefisien dari P, dan apabila dikalikan hasilnya merupakan nilai C yaitu negatif 12. Nah, coba adik-adik pikirkan ada nggak? Ya, ada ya, ternyata itu adalah positif 3 dengan negatif 4. Nah, dengan begitu ya, kita buat dulu formatnya. Ini P dikali ini P sama dengan 0. Nah, sekarang kita masukin kedua nilai ini ke dalam kurung. Nah, misalnya di sini kita letakkan yang positif 3. Berarti disinilah yang negatif 4-nya. Nah, dari sini ya, dari P tambah 3 ini
ya sama dengan 0 kan. Nah, sehingga kita dapatkan nilai P sama dengan negatif 3. Nah, sekarang kita kembalikan P-nya tadi siapa gitu. Nah, ternyata P-nya adalah 2 pangkat X. 2 pangkat X sama dengan negatif 3. Nah, ini adik-adik ingat, ketika ada sebuah bilangan eksponen seperti ini ya, dengan basis 2, coba dulu adik-adik bayangkan, 2 dipangkatkan berapa supaya hasilnya negatif? Ada nggak? Nah, iya, itu nggak ada ya. Nah, artinya setiap bilangan eksponen yang berbasis positif, yaitu 2 ini, ya, sementara hasilnya merupakan bilangan negatif, maka ini tidak memenuhi gitu. Tidak ada nilai X atau nilai pangkat real yang memenuhi kondisi ini. Nah, jadi ini gagal ya. Kita tidak menemukan nilai X dari sini. Nah, selanjutnya yang kedua, dari P kurang 4 ini kita samakan dengan 0, sehingga kita dapatkan nilai P sama dengan 4. Nah, P-nya tadi berasal dari 2 pangkat X. Nah, sementara 4-nya bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Nah, ini 2-nya bisa dicoret ya. Basis 2-nya bisa dicoret. Maka kita peroleh nilai X sama dengan 2. Nah, nilai X yang kita peroleh ini coba kita tukarkan ke salah satu dari kedua bentuk ini. Nah, manalah yang menurut adik-adik lebih gampang, itu aja gunakan ya. Nah, coba kita gunakan kebersamaan yang pertama, sehingga dari Y sama dengan 2 pangkat X, lalu kita tukarin nilai X-nya, berarti didapat Y sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berarti 4. Nah, dengan demikian, solusi untuk soal nomor 4 ini adalah X, Y. Nah, ini cuma ada satu macam ya, atau satu pasang. X, Y. Berarti di sini X-nya 2 dan Y-nya 4. Inilah solusinya.